Oke, saudara, setiap Senin dan setiap Kamis maka selalu ada mesbah ya. Paling mudah kalau pokoknya di YouTube GBI WTC selalu ada di sana. Nah, biasa kadang-kadang pakai IG saya, kadang-kadang pakai IG GBI WTC Serpong ya. Nah, baik, hari ini Shalom semua. Hari ini saya pengen menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika orang di tengah krisis, ya, ada orang yang ditolong cepat, tapi ada orang yang ditolong lama. Saya sih mau kasih judul ya, kasih judul, bagaimana mengalami mujizat di tengah krisis. Saudara pengen cepat atau pengen sedang atau pengen lambat ditolong Tuhan? Ternyata dari perikop ini saya belajar bahwa ada bagian Tuhan tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yuk mari kita belajar ya. Mari belajar bersama-sama. Kita buka Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ya. Di situ ada cerita orang yang krisis. Krisis apa Pak? Dia mengalami sakit ya, lalu dibawa di satu kolam namanya kolam Bethesda. Bu Flora baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara perhatikan di ayat yang keempat. Jadi kolam Bethesda ini adalah satu kolam yang ditetapkan Tuhan ya di serambi itu, di mana Tuhan seringkali menggoncang. Tuhan itu punya banyak metode tolong orang ya. Kadang-kadang lewat goncangan air, malaikatnya suruh, saya nggak tahu berenang atau malaikatnya nyebur, saya nggak tahu. Tapi goncangan itu bicara tentang move of God, pergerakan Tuhan. Oke? Tuhan bisa bergerak menjamah saudara itu dengan berbagai macam cara. Bisa angin, bisa api. Kalau pada Elia, api. Ya, tapi pada waktu orang Israel di padang gurun, angin. Kadang embun. Kali ini goncangan. Goncangan itu adalah cara Tuhan untuk menolong umatnya. Nah, sekarang perhatikan yang bagian ini. Dan di situ luar biasa. Ayat ini, ayat 4. Apapun ya. Ayat 4. Barang siapa yang terdahulu, jadi ternyata waktu goncangan siapa yang paling dulu masuk ke dalam goncangan itu, dia menjadi sembuh. Jadi ada bagian jadi orang-orang yang mengalami krisis, yaitu siapa yang mendekat kepada kolam itu dan siapa yang paling dekat dengan Tuhan, mendekat mengejar Tuhan. Perhatikan ya, dia mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Wah, kalau saya terjemahkan sekarang, jangan siapa yang mendekat kepada goncangan, ingat ya, goncangan adalah move of God atau pergerakan Tuhan. Kalau Tuhan berada di sana dan mujizat terjadi. Apapun penyakitnya, apapun krisisnya. Kalau saya mau terjemahkan, apapun krisisnya, apapun penyakitnya. Nah, saudara, yang menarik adalah di ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 lamanya sakit. Saudara bayangkan, ada yang seminggu sembuh. Orang lain ada yang sebulan sembuh, saudara. Tapi ada dia ini mengalami 38 tahun. Ayo, siapa yang mau 38 tahun? Ayo,
Jawab ya. Siapa yang mau 38 tahun baru ditolong Tuhan? Kita baru 3 bulan krisis aja, pandemi aja rasanya berat ya. 38, ayo siapa yang mau 38? Oh nggak mau, semua maunya cepat. Nah, saudara, kayak seperti orang Israel, dia mengalami pertolongan Tuhan. Pada waktu dia mengalami pertolongan Tuhan, saudara perhatikan ya, lihat saya. Orang Israel 40 tahun, tapi Yesus melewati padang gurun 40 hari. Kenapa ada yang 40 hari, kenapa ada 40 tahun? Kenapa ada orang sama-sama di kolam Bethesda, ada yang 1 hari, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang sebulan, tapi ada yang 38 tahun. Kenapa sih Yohanes ini mencatat? Kalau yang sembuh setahun, 2 tahun, kenapa nggak dicatat? Ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, orang ini setelah sembuh, ayat 12, lalu ditanya, mereka bertanya kepadanya, siapa yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang itu, ayat 13, yang baru sembuh itu tidak tahu siapa Yesus itu. Ini bagian pertama. Kenapa ada orang yang begitu cepat ditolong Tuhan? Kenapa ada orang yang lama ditolong Tuhan? Rahasia pertama adalah level pengenalan kita akan Tuhan. Dengarkan ya, level pengenalan kita akan Tuhan. Semakin itu mengenal Tuhan, saya tuh melihat ya, mujizat demi mujizat bisa terjadi setiap hari. Anytime. Karena semakin kita dekat kepada Tuhan, perhatikan ya, kita makin lama keinginan kita Tuhan. Semakin saudara mendekat kepada Tuhan, makin intim level pengenalan kita kepada Tuhan makin dalam, saudara makin lama, saudara bahkan keinginan dirimu sendiri, saudara makin lama makin keinginan Tuhan menjadi keinginanmu, bahkan sampai kalau saudara tanya sama saya kalau sekalipun punya free will, punya kehendak bebas, tiap hari saya bilang gini, aku nggak mau pakai keinginanku, aku mau keinginanmu yang terjadi dalam hidupku. Kenapa? Karena ternyata kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik, saudara. Kadang-kadang, saudara, kenapa orang ini lama? Karena nggak kenal Tuhan. Jadi kalau mungkin ada saudara yang dengarkan, saudara belum mengenal Yesus, mungkin saudara tahu Yesus, tapi Anda belum kenal. Saya undang saudara, ya, saya undang saudara terima Yesus. Amin. Setelah saudara terima Yesus, Anda kenal Yesus. Ya. Setelah Anda kenal Yesus, berjalan dalam level pengenalan semakin besar. Ya. Amin, saudara. Ya. Nah, pada saat saudara semakin mengenal Tuhan, di situ saudara makin lama makin tahu kehendak Tuhan. Semakin saudara tahu kehendak Tuhan, itu sebabnya saya sering membentukmu, sebab ku mengerti kehendakmu. Itu yang terbaik. Yang terbaik bagiku, jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Ini saya cerita ya, kadang-kadang tuh saya nggak seneng juga, nggak apa yang menjadi keinginan hati Tuhan itu kadang-kadang saya juga nggak cocok. Tetapi mujizat terjadi bukan apa yang kita ingini, tapi apa yang Tuhan ingini. Amin. Makanya semakin saya dalam mengenal Tuhan, saya makin lihat banyak mujizat. Contoh ya, ini yang baru saja terjadi. Saudara, waktu saya membaca kitab Rut, saya cerita di dalam doa fajar ya. Waktu saya baca kitab Rut pasal 1 ayat yang keempat,
kamu HOB itu sudah 5 tahun. Lihat Bethlehem itu mulai diberkati lagi setelah 10 tahun. Lalu kemudian Tuhan berkata, 5 tahun ke depan kamu harus menyiapkan cadangan pangan. Artinya jadi berkat, HOB jadi berkat bagi kota. Memberi makanan, ada sayuran, ada buah, ada ikan, ya kan, sumber protein, sumber vitamin, sumber mineral, ada karbohidrat, ada daging nanti. Jadi waktu saya mendengar itu langsung kota, berarti volumenya lebih besar. Saya langsung terkonek dengan hikmat yang dari Tuhan. Terkonek, ingat tanah 100 hektar yang diberikan Tuhan di Panimbang. Pada waktu itu 2-3 tahun yang lalu, Tuhan waktu saya berdoa tiba-tiba Tuhan bilang, kamu minta tanah 100 hektar. Saya waktu, saudara bisa bayangkan, kemarin kita baru 11 hektar aja itu, lamanya bukan main. Ini mah green 100 hektar. Yang tanah gereja kira-kira 60-70 hektar, pengerja-pengerja ada 30 hektar. Lalu kemudian saudara harus dipagerin. Saya baru bilang, ya Tuhan saya pagerin dah. Saya bilang, saya keluarkan dari gereja 100 juta bulan. Jadi berapa lama magerinya? Ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun maybe toh. Saya nggak ngerti. Baru saya bilang, ya Tuhan. Lalu kemudian saya menelpon. Ada salah satu saudara yang mempunyai usaha tembok Berlin itu. Panel-panel gitu ya. Baru kemarin dia cerita. Ya, dia hitung. Pak, saya sudah hitung kira-kira ada 3.800 meter lari. Jadi itu Bapak kira-kira harus mengeluarkan 3,8 miliar untuk panelnya aja. Nah, belum ongkos anunya Pak, belum ongkos karyawannya. Terus maksudnya gimana? Udah gini aja Pak, yang 3,8 miliar itu biar panelnya semua saya yang nabur Pak. Bapak gereja cuman bayar ongkos untuk tukangnya aja. Saudara, baru bilang iya, mujizat terjadi. Kenapa saudara? Karena semakin dekat dengan Tuhan, saudara semakin cocok kehendak Tuhan. Terjadi, saudara tidak memaksakan keinginanmu. Sekalipun dalam hati saya nih, aduh berat banget. Tapi kalau itu keinginan Tuhan, saya bilang ya. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Nobody knows. Makanya lagu itu berkata, sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus yang bisa jamin. Oke, bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Apa rahasia kedua? Ingat ya, rahasia pertama, semakin seseorang mengenal Tuhan, level pengenalan akan Tuhan, saudara akan semakin sering mengalami mujizat. 2. Mari baca ayat yang ke-6 Ibu Flora dan ayat yang ke-7. Saudara perhatikan ya pertanyaan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat, sekarang yang kedua ya. Yang pertama tadi level pengenalan, bukan level pengetahuan. Level pengenalan kita akan tahu. Kedua, Yesus bertanya, ayat yang ke-6. Yesus melihat orang itu berbaring 38 tahun. Yesus pengen nolong. Ya. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau saudara ditanya Yesus, maukah engkau sembuh? Dan saudara lagi sakit. Saudara jawabnya gimana? Kalau pengen cepat mujizatnya, jawabnya gimana? Mau. Mau.
Ya, mau gitu. Udah beres. Coba baca ayat 6. Jawaban orang ini malah gini, ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kok malah khotbah di depan Yesus? Saudara, Yesus sudah tahu dia 38 tahun di situ dan Yesus pengen tolong dia. Tapi waktu ditanya oleh "Maukah engkau sembuh?" malah dia cerita. Kira-kira Yesus tahu nggak bahwa goncangan dia tidak ada yang ngangkat? Yesus tahu. Yesus nggak usah dikhotbahin. Saudara nggak usah banyak komplain sama Tuhan. Jadi apa Pak? Nomor 2, ini rahasia kedua kalau saudara pengen ngalami mujizat cepat dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara itu jangan orang tuh yang simple. Yang simple itu apa ya? Yang simple, yang mudah dengan Tuhan. Jangan jadi orang yang complicated. Complicated itu ruwet. Jadilah orang yang simple, jangan yang complicated. Dengan Tuhan itu jangan terlalu banyak. Sebab semakin saudara berdebat, saudara makin lama. Gitu. Kalau saya ya saya ceritain nih. Kalau saya memilih, sekalipun kadang-kadang ya pertanyaan Tuhan nggak masuk akal saya nggak mau berdebat. Dan itu yang membuat banyak mujizat terjadi, saudara. Ya, jangan jadi orang complicated. Misalnya Tuhan tanya, "Kamu mau aku tolong bisnismu, pekerjaanmu?" Jawab aja sama Tuhan, "Mau Tuhan." "Apakah kamu mau sembuh?" "Mau Tuhan." That's it. Jangan cerita Tuhan nggak tahu. Pandemi ini emang gampang. Jangan gitu. Jangan gini. Emang Tuhan nggak ngerti bu, nggak bisa kerja. Di luar ada COVID. Nggak usah cerita itu, Tuhan itu udah tahu. Udah hampir 4 bulan. Amen. Tuhan tak tahu. Udah ngerti, nggak usah kau ceritakan, dia udah ngerti, saudara. Jadi, jangan jadi orang tuh complicated sama Tuhan. Jadilah orang yang simple. Jadi kalau Tuhan bertanya, "Maukah bisnismu aku tolong?" Jawab aja, "Mau." Gitu. Kamu ngalami mujizat keuangan? "Mau Tuhan." Gitu. Jangan bilang ini, "Maukah bisnismu aku tolong?" "Tuhan, apakah engkau tidak tahu? Selama 3 bulan aku nggak ada pemasukan. Bukankah engkau tahu bahwa semua orang juga mengalami kesulitan?" Ya, saudara nggak usah sebelum saudara ngomong, Tuhan juga udah ngerti, saudara. Jadi nggak usah ngajarin Tuhan. Justru Tuhan itu senang kalau saudara tidak terlalu banyak debat sama Tuhan. Semakin, dengarkan ya, semakin saudara itu debat sama Tuhan, semakin saudara Tuhan itu memang bisa. Justru itu Tuhan bisa. Amen. Makanya lagu yang saya disuruh nulis, ada lagu yang tiba-tiba datang dalam roh saya. Lagu itu berkata, "Kalau kamu sudah tidak mampu, di saat aku tidak mampu, Tuhan yang mampu." Amin, saudara. Jadi kalau saudara tidak mampu, Yesus yang sanggup. Gini, saudara. Orang ini kenapa 38 tahun? Kenapa enggak 3,8 bulan aja? Pandeminya udah 3,8 bulan nih. Kalau saudara malam ini dengar kebenaran ini dan saudara jadi orang yang simple. Be a simple Christian. Jadi orang Kristen yang simple. Simple itu gimana ya? Jangan complicated. Tahu ya? Saya kalau lihat ada orang Kristen mendengar, kalau saya diberitahu firman Tuhan, saya telan, saudara, iya Tuhan. Diperintah nggak masuk akal, nggak mau debat saya. Jadi orang yang simple saja. Loh, kalau lagi nggak terjadi, ya bukan urusan saya. Yang ngomong Tuhan, ya Tuhan yang kan Tuhan. Berkata, ya Tuhan. Amin. Aku siap ditolong Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku mau ditolong Tuhan. Oke? Itu rahasia kedua. Jadi orang yang kedua ini jangan complicated. Jangan suka ngajarin Tuhan. Banyak orang nggak ngalami mujizat karena suka ngajarin Tuhan.
Tuhan nggak usah diajarin. Dia tahu semuanya alam dia. Yang menciptakan dia tahu semua detail. Semut jalan aja dia tahu. Saudara nggak ngerti ada berapa semut di rumahmu. Tuhan tahu. So jangan pernah ngajari Tuhan. Be a simple person. Jadilah orang yang simple. Jangan jadi orang yang complicated. Oke? Yang ketiga. Ayat yang ketujuh, dia bilang begini. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya mulai bertanya, kok cepat sembuh? Karena pasti ada keluarganya. Kalau timpang, pasti ya harus ada yang nolong ngangkat. Yang ketiga nih, perhatikan. Orang ini bukan cuma dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi orang ini juga tidak punya relation yang baik dengan sesama. Saya ulangi ya, yang ketiga. Orang ini bukan cuma tidak punya hubungan yang baik dengan dia selama 38 tahun. Ini orang jangan-jangan berselisih dengan papanya, mamanya, saudaranya. Jangan-jangan dia orang yang terlalu egois dan nggak peduli dengan sesamanya. Makanya ya, saudara yang rahasia ketiga, saudara jangan cuma punya hubungan dengan orang tertentu, saudara mesti belajar punya relation dengan banyak orang. Jadi perlu kita punya keluarga rohani, masuklah dalam kersel-kersel, dalam komsel-komsel, dalam keluarga rohani, supaya saudara di tengah susah ada aja pertolongan Tuhan. Yes. Saudara ya, saya bersyukur ya, ke Pati dan nasi gandulnya enak. Wah, saya dikasih nasi kuah gandul. Jadi sepanjang 3,5 bulan, saya menerima banyak sekali mujizat. Saudara, nasi gandul juga mujizat, karena saya nggak bisa dapat yang enak di sini. Semua mujizat, semua yang kecil-kecil, semua saya bilang mujizat. Terima kasih. Saudara, kalau jualan, kalau punya hubungan yang baik, banyak orang, jualan cepat laku. Saudara baik dengan semua orang. Coba saudara nggak punya hubungan yang baik dengan orang, jualan apa aja susah. Saudara dengarkan ya, di masa pandemi ini, coba saudara cari tahu dari Tuhan talenta apa yang ada padamu. Lalu kemudian kau create. Okay? Lalu kemudian cara bangun hubungan dengan banyak orang. Karena membangun hubungan dengan banyak orang menolong saudara bisa mengalami mujizat. Okay? Jangan berselisih. Punya musuh satu udah banyak. Punya teman 1000 masih kurang saudara. So, jadi saudara perlu punya keluarga rohani. Ya, perlu hubungan keluarga jasmani. Lalu yang ketiga, saudara juga perlu punya keluarga di gereja lokal. Ya, teman-teman dalam pelayanan saudara perlu punya. Di kantor, di bisnis, saudara perlu punya hubungan banyak orang. Semakin banyak network yang saudara miliki, mujizat lebih sering banyak terjadi. Amin. Orang tua saya pernah datang ke rumah saya. Dia bilang begini, kamu itu aneh ya, kayak pendeta kampung. Saya tanya, kenapa kok Bapak bilang begitu? Iya, kalau pendeta kampung tuh pantes ya. Kamu ini di kota tapi kayak pendeta di kampung. Kenapa? Pisang datang. Gitu saudara, siomay datang. Jadi ada ketupat datang. Itu yang ada bacang. Saya pada waktu satu hari gak doyan makan. Saudara ada bacang. Doyan makan gara-gara bacang. Tuhan tahu lagi yang berselera. Ada yang ngirim bacang. Jadi saya lihat, hargai semua kejadian setiap hari, banyak pertolongan Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara-saudara kita. Mungkin saudara berkata begini, Elia Pak, ada itu Pak, ada gagak, burung gagak. Oke, saya tanya, kalau saudara dibawain hamburger, mau dibawa burung gagak atau mau dibawa teman saudara? Ayo, kalau burung gagak udah dicicipin saudara. Kalau dibawa Gojek kan lumayan bersih, masih ada kantongnya saudara, masih bisa disemprot, ya toh? Jadi mari berhubungan dengan banyak orang. Ya, build a relationship with others. Oke, yang terakhir. Lalu kita berdoa. Yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya...
Saudara kenapa sakit? Saudara belajar makan apa yang salah, diperbaiki. Gak pernah olahraga, ya olahraga. Kurang jemur, ya jemur. Jadi perbaiki yang salah. Kalau uangnya habis, perbaiki. Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi, itu artinya jangan mengulang prinsip lama yang salah. Dan sekarang saudara mesti mengikuti prinsip firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Amen. Pegang erat. Prinsip firman Tuhan itu membawa saudara hidup dalam kebenaran. Ada orang yang sakit paru-paru. Kenapa? Dia ngerokok. Kristen tapi ngerokok. Padahal ini bait Allah. Jadi gimana setelah disembuhkan Tuhan? Jangan ngerokok lagi. Gitu ya. Makan manis. Kencing manis. Gimana caranya? Setelah disembuhkan Tuhan, jangan minum gula lagi dong. Ya minum yang segar, yang sehat. Air putih. Oke? Makan sayur HOB. Gitu. Sehat. Kenapa saya usahakan sayur HOB? Supaya semua saudara sehat. Saya makan sayur HOB setiap hari. Bu Flora, waduh lebih hebat lagi. Pagi sayur HOB, siang HOB, malam HOB. Kalau saya makan sayur HOB sore hari. Siang makan nasi. Kalau satu, derajat atau level pengenalan saudara akan Tuhan menentukan mujizat cepat atau lambat. 2, jadilah menjadi Kristen yang simple. Be a simple Christian. Yang ketiga, saudara mesti bangun relationship dengan banyak orang dengan baik. Jangan cari musuh. Yang keempat, Tuhan mau supaya saudara setelah ditolong jangan berbuat dosa lagi. Amin. Saudara apapun kesulitan saudara, ayo kita datang sama Tuhan. Bilang, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Flora akan berdoa untuk saudara. Malam ini kami sepakat, kami bawa di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang menaikkan pokok doanya. Kami berdoa buat Pak Timotius, papa daripada Pak Timotius Tan yang sedang kritis dan dirawat di Siloam. Aku berdoa biar Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Juga aku berdoa buat pemulihan Pak Adrian dari kemoterapi untuk apa yang dialaminya Tuhan. Aku mengalami pemulihan kesembuhan yang sempurna dari setiap sakit kankernya. Aku berdoa buat Devi Tuhan, yang hari ini dia mengalami sakit paru-paru, biar Engkau menjamah dan menyembuhkan. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus Devi menjadi sembuh. Aku berdoa buat Ibam, anak dari Ibu Ica yang sedang mengalami sakit radang tenggorokan Tuhan. Mari Engkau menjamah dan menyembuhkan sehingga dia boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam ini juga kami bawa untuk anak Nicholas yang rindu bisa masuk SMA Negeri 3. Biar Engkau menyediakan apa yang dia berdoa Tuhan untuk usaha laundry daripada Bu Iren, supaya Engkau menyediakan dana yang cukup. Aku berdoa berkati usaha ini berlimpah-limpah supaya boleh tersedia dana yang cukup untuk membayar biaya sewa kios Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Fitri supaya bisa dapat pekerjaan. Kami berdoa Tuhan buat Lestari untuk sidang skripsi akan dihadapi pada bulan Agustus. Aku berdoa biar sidang ini boleh membuat dia berhasil dan dia lulus dengan nilai yang baik Tuhan. Engkau menolong Lestari dalam hal ini. Kami berdoa Tuhan. Aku berdoa buat adik daripada Kim supaya dia boleh mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami bertumbuh dalam buah-buah roh kesabaran Tuhan. Aku berdoa buat Fitri supaya bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa buat setiap kami yang merindukan pertobatan. Aku berdoa buat keluarga Ibu Anita Tuhan. Kami rindu Mama dan saudara-saudara yang mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat. Kami juga berdoa buat kerinduan
Pak Tambang untuk bisa mempunyai tanah 2 hektar Tuhan. Kami berdoa untuk usaha baru daripada Daniel supaya bisa semakin maju. Juga usaha kerupuk daripada usaha keripik daripada Elisa Tuhan. Aku berdoa buat Bu Mawarni supaya untuk dia rindu, dia bisa memuliakan Tuhan lewat setiap pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Bu Debbie yang rencana akan merenovasi rumahnya biar Tuhan menjamah Tuhan. Aku berdoa buat Bu Vivi Vieta Tuhan yang mengalami gangguan di telinga, biar Engkau menjamah, menyembuhkan Tuhan. Biar telinganya mengalami kesembuhan total. Aku juga berdoa buat penjualan rumah daripada Bu Griselda di Surabaya, biar Engkau menolong supaya Kau beri pertemukan dengan pembelian terbaik. Aku berdoa buat usaha Valen Tuhan supaya usaha menjadi lancar, keponakan Bu Yosefa Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha baru yang akan dibangun baik oleh Okta Viera Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan customer baru Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat adik Veldi yang boleh sadar Tuhan dari kondisi penyumbatan pembuluh darah Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Engkau terus pulihkan sampai dia mengalami kesembuhan yang sempurna Tuhan. Doa buat Bu Yuliana supaya Kau sembuhkan daripada sakit lambungnya. Aku berdoa buat Devinsa supaya bisa masuk ke SMP negeri Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Indra yang rindu menjual tanahnya yang ada di Serpong Tuhan. Biar Engkau menolong juga untuk usaha Pak Candi Ananda, untuk usaha pengirimannya. Kami juga berdoa buat Pak Rudi Sarjono yang hari ini mengalami sakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Biar oleh bilur-bilur Yesus Pak Rudi Sarjono boleh segera sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa taruh kuatannya. Kami berdoa buat Mia biar sembuh dari pileknya. Kami berdoa buat bayi Mika Sanghayo yang saat ini mengalami demam Tuhan. Aku berdoa buat istri daripada Pak Daniel supaya tangan istri yang sakit bisa digerakkan Tuhan. Aku berdoa untuk tempat bekerja biar Kau berkati berlimpah-limpah. Aku berdoa untuk Bu Ratna yang sedang mencari pekerjaan. Aku berdoa Tuhan Kau menjamah, menyembuhkan supaya istri Pak Agus boleh disembuhkan dan tidak mengalami sakit Tuhan. Aku berdoa juga untuk Vero supaya Kau sembuhkan daripada sakit kanker. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang ajaib akan berperkara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebenarnya rahasia banyak mengalami mujizat itu adalah menyelaraskan hidup kita dengan keinginan hati Tuhan. Saya pengen berdoa, mungkin ada saudara yang melihat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara mau percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu. Amin. Yes. Mungkin ada saudara yang sudah percaya Yesus, tapi saudara pengen lebih dalam. Pengenalanmu mau lebih dalam, angkat tanganmu. Sebab ketika semakin dalam saudara mengenal Tuhan, saudara akan banyak sekali problem dalam hidupmu itu hilang. Amin. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang hari ini mengangkat tangan dan mereka belum percaya kepadamu. Aku berdoa supaya Engkau Tuhan yang diundang dalam hidup pribadi mereka, tinggallah dalam hidup mereka. Amin. Aku minta dalam nama Yesus, jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidup mereka. Kuasai hidup mereka. Bahkan lihat tangan-tangan karena mereka pengen dekat dengan Tuhan. Aku berdoa supaya kiranya Engkau membawa mereka masuk dalam level lebih dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga banyak pertolongan-Mu datang dalam hidup mereka. Mari Tuhan, aku berdoa supaya makin hari hidup mereka makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan selesai, kami siap menerima berkat-Mu. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam ya. Nanti setiap Senin dan Kamis saudara ya kita ada mesbah, dan kalau Sabtu ada doa fajar. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati.